Ceta Febronia Tambah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu Injil sinoptik, yaitu Injil Matius. Katanya, Injil Matius adalah Injil penggenapan Perjanjian Lama dalam diri Yesus Kristus. Nah, mau tahu lebih lanjut? Simak video ini ya, selamat menyaksikan. Pengarang Injil Matius adalah Santo Matius Rasul yang dulunya adalah seorang pemungut cukai. Para ahli kitab suci memperkirakan penulisan Injil Matius sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Injil ini menunjukkan bahwa Perjanjian Lama tergenapi dalam Yesus Kristus dan bahwa Yesus mendirikan kerajaan Allah di dunia, yaitu gereja. Jika Injil Markus ditulis untuk orang Romawi, Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya yang bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Latar belakang Yahudi dari Injil ini tampak dalam banyak hal. Salah satunya yaitu penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan surga. Kerajaan surga adalah ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah secara langsung. Meskipun demikian, Injil ini tidak semata-mata untuk orang Yahudi. Seperti amanat Yesus sendiri, Injil Matius pada hakikatnya ditujukan kepada seluruh gereja, serta dengan seksama menyatakan lingkup Universitas Injil. Dari ketiga Injil sinoptik, Injil Matius menggunakan bahasa yang lebih teratur, sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Injil Matius lebih menekankan ajaran seperti pada bab 5-25 mencatat 5 ajaran utama yang disampaikan oleh Yesus dan 5 kisah utama mengenai perbuatannya yang besar sebagai Mesias. 5 ajaran utama itu adalah khotbah di bukit dari bab 5-7, khotbah bagi para pewarta dari bab 10-11, perumpamaan tentang kerajaan Allah bab 13, khotbah tentang gereja bab 18, dan khotbah akhir zaman bab 24-25. Mungkin teman-teman penasaran dan bertanya, kok bisa sih Injil Matius itu dikaitkan dengan Perjanjian Lama? Bagaimana bisa beberapa nubuat yang disebutkan dalam kitab Matius berkisah tentang Yesus? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita buat suatu daftar beberapa nubuat. Yang pertama, Rahel menangis atas anak-anaknya di Rama. Dalam Perjanjian Lama, terdapat di Yeremia 31 ayat 15 dan di Injil Matius 2 ayat 18. Yang kedua, nubuat tentang Zebulon dan Naftali. Terdapat dalam Yesaya 9 ayat 1-2 dan di Injil Matius 4 ayat 15-16. Yang ketiga, yaitu pembayaran Zakaria dengan 30 keping perak dan memberikannya pada tukang tembikar. Ini terdapat pada Zakaria 2 ayat 12-13, juga di Yeremia 32 ayat 6-9 dan di Injil Matius 27 ayat 9-10. Matius ditulis untuk seorang Yahudi yang sudah akrab dengan Perjanjian Lama. Penulis dari gereja awal yaitu Papias mengatakan bahwa Matius aslinya menulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Yunani. Injil Matius dalam mengarahkan pada anak-anak yang keluar dari Mesir, Rahel yang menangis atas anak-anaknya, dan lain-lain dilakukan dengan hati-hati di sini. Ia menunjukkan bagaimana kehidupan Mesias bangsa Israel sejajar dengan kehidupan keturunan Israel. Matius menunjukkan bahwa kehidupan keturunan Israel umumnya adalah sebuah nubuatan mengenai Yesus. Dan Injil ini ditulis Matius untuk pembaca Yahudi demi meyakinkan mereka bahwa Mesias yang dinanti-nantikan telah datang dalam diri Yesus Kristus. Di sini, aku akan mengutip salah satu perikop yang menunjukkan bahwa Injil Matius itu penggenapan Perjanjian Lama, yaitu Matius 2 ayat 13-15 mengenai penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kalimat "dari Mesir kupanggil anakku" terdapat dalam Hosea 11 ayat 1 yang berbunyi, "Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu."
Setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, Matius mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan kembali mendatangi Yusuf. Ia memberitahukan agar Yusuf lari ke Mesir bersama keluarganya sehingga mereka tidak ditemukan oleh Herodes yang ingin membunuh Yesus. Matius mencatat bagaimana respon Yusuf dalam menaati kehendak Allah. Ia bangun, diambilnya Yesus dan ibunya, dan pada malam itu juga mereka menyingkir dan tinggal di Mesir. Dengan kata lain, Yusuf tidak menunda-nunda melakukan kehendak Allah. Tanpa disadarinya, ketaatan Yusuf kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam menggenapi nubuatan Nabi Hosea. Dari sudut pandang firman Tuhan, ketulusan hati bukan hanya kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya melaksanakan kehendaknya, ia dipakai Tuhan menjadi alat menggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Jika saat ini Allah memberi kesempatan untuk menilai ketulusan hati kita, apakah yang akan Tuhan temukan dalam kedalaman hati kita? Apakah kita hidup tulus hati dan benar di hadapannya? Mari kita renungkan. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai Injil Matius. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih dapat menambah wawasan. Tuhan memberkati.